Iya loh, berani banget loh. Ini yang terhormat loh. Bang Fahri, Ya, gimana rasanya? Panas juga ya dikomentarin sama? biasa. Biasa ya? Itu masih ringan ya. Masih ringan Ya. Memang yang terberat tuh biasanya netizen. Kalau netizen. di netizen itu kan tidak punya identitas, ya. Dia bebas bicara tanpa identitas, lalu membuat meme-meme yang kasar begitu. Tapi saya menganggap itu bagian dari realitas politik masyarakat. Jadi kritik orang itu sepedas apapun untuk pejabat publik itu harus diterima secara baik. Begitu. Tapi pejabat publik atau pejabat negara yang seperti Bang Fahri tidak banyak, yang pedas juga. Tadi yang nyinyir juga nggak banyak juga Bang Fahri. Nah itu bagaimana? Karena tugasnya bicara. Jadi saya sebagai anggota DPR karena tugasnya bicara ya saya harus bicara. Ya, dan bicara itu harus apa adanya supaya tujuan dari pembicaraan kita itu benar begitu. Jadi misalnya tugas DPR itu mengawasi pemerintah. Kalau ada yang salah ya kita ngomong gitu. Berbicara soal sosmed, tadi sudah disinggung oleh Bang Fahri. Kita lihat dulu tweet-tweet berikut ini yang Fahri Hamzah lontarkan. Ini dia. Di tweet-tweet ini Bang Fahri, isi-isinya memang tadi sudah disampaikan Bang Fahri. Ini soal Planga Plongo. Ini pemimpin Ini yang terakhir nih. Iya, yang terbaru ya. Yang Ya. terbaru, Planga Plongo. Nih, minta dibahas soal pasal Planga Plongo penting bagi Indonesia. Penting Ya, begitu Planga penting, Plongo? ya. Penting, oke. Ini tidak menyerang pribadi, sifatnya umum. Iya. Ini saya rasa ini keras juga. Kalau tidak mau sebut Planga Plongo, karena salah satu artinya adalah bengong. Ya. Karena nggak paham, ya bikin diri Anda paham. Karena lebih baik kalau negara dipimpin oleh orang yang paham. Ya, partai yang paham, rakyat pasti bahagia. Itu maksudnya. Nah, oke. Apa sih yang Planga Plongo itu? Kan begini ya, ini kan kalau kita ini harus mulai bicara jujur tentang pemimpin kita. Lalu kemudian kan ada yang mengatakan bahwa pemimpin kayak Vladimir Putin itu cocok kan kira-kira begitu. Sebenarnya dalam demokrasi itu kita harus bicara tentang pemimpin itu apa adanya. Saya nggak setuju kalau dalam demokrasi itu pemimpin yang hanya dia yang diandalkan. Seolah-olah sistem ini nggak ada, nanti dia one man show, dia tangani semua persoalan, lalu kemudian sistem diabaikan. Padahal dalam demokrasi sistemnya udah ada, tapi cari pemimpin yang smart untuk menjalankan sistem itu. Dan saya khawatir itu kita belum punya gitu loh, pemimpin yang kira-kira memahami mesin yang bernama demokrasi ini. Itu masalahnya. Oke, tapi kan masalahnya kan ini selalu disinggung, sepertinya Bang Fahri ini sepertinya kalau presiden di mata Bang Fahri ini tidak ada yang cocok. Mau yang sebelumnya sempat disinggung masalah IKTP, presiden kuat 2 periode, meskipun tidak mention ya 2 periode. Kemudian yang sekarang tadi, jadi sebenarnya pemimpin yang harusnya bagaimana Bang Fahri, yang di mata Bang Fahri emang yang benar-benar ya layak seorang pemimpin? Selama saya menjadi anggota DPR, ya, maka pekerjaannya itu ngomentarin pemerintah, itu disuruh sama rakyat begitu. Oke. Jadi dulu Biasa saja berarti bagi seorang Fahri. Oh begini, waktu Anda dulu, ini juga perlu, ini jadi pelajaran publik ya. Jadi waktu Anda masuk ke TPS, kalau dia memilih presiden, rakyat tuh bilang begini ke Anda. Saya misalnya nyoblos Pak Jokowi, dia bilang, Jokowi ini saya pilih Anda nih, ada uang di Anda itu 2.000 triliun peninggalan dari Pak SBY. Ada kekuasaan yang begitu besar, ada power yang begitu luar biasa karena ini sistemnya presidensil. Maka saya pilih Anda, saya titip kekuasaan itu. Bagilah uang itu kepada rakyat ya dengan cara yang benar, gunakan kekuasaan Anda dengan cara yang benar. Begitu kalau rakyat itu lagi milih presiden, harapan atau kepala daerah ya. Nah, tetapi kalau lagi milih anggota DPR, ya kan? Hei, waktu milih saya nih ya, hei Fahri, kata rakyat NTB nih, saya nyoblos kamu nih, itu saya taruh uang di Pak Jokowi itu gede, saya kasih dia kekuasaan juga begitu gede, awasi dia, teriakin, ya kan, jangan enak tidur dia, marahin, nah begitu, rakyatnya ngomong begitu. Jadi kalau saya malah jadi jarang ngomong, diam saja.
apa namanya, amanah rakyatnya gitu, nggak gitu. Amanah rakyatnya suruh bicara gitu. Tapi dengan bicara keras, nggak takut Bang Fahri? Ada banyak musuh di sekeliling Bang Fahri, justru bukan teman. Ya. Temannya nanti orang bilang Fadlizon lagi, Fadlizon lagi. Enggak lah, insya Allah. Gimana? Hidup ini kan begini. Hidup tuh semua yang kita putuskan, kita harus sudah tahu ujungnya di mana. Kalau kita mau jadi politisi, ya mesti berani ngambil resiko sebagai politisi. Ya kan, politisi itu ya ada musuh politiknya. Ya kan, ada kemungkinan orang yang nggak suka dengan kata-katanya dan tindakannya. Ya itu biasa. Tapi kan bisa juga kita mencari kawan sebanyak-banyaknya sebagai seorang politisi. Ya tapi kalau itu Kawan. dengan cara kita mengkhianati amanat rakyat, ya kan nggak bagus. Misalnya nih ya, saya tiba-tiba jadi pendiam. Ya kan, kerjaan saya main proyek aja. Banyak temen soalnya, semua menteri saya ajak jadi teman. Proyek dong, proyek dong, proyek dong. Ya kan, jadi kaya saya kan. Tapi dia nggak pernah ngomong, nggak pernah menjalankan amanat rakyat. Itu khianat namanya, dan itu bahaya gitu loh. Banyak yang seperti itu? Ya, saya nggak tahu. Gitu. Oke. Amanahnya begitu ya, saya jalankan begitu. Oke. Saya akan bertanya soal bagaimana seorang Fahri Hamzah dan PKS. Tadi sempat disinggung sama Jekri dan Iwel tadi ya. Bagaimana tadi katanya mewakili perorangan, sekarang duduk sebagai pimpinan DPR. Nah, nanti usai setelah pariwara berikut ini. Justru kalau kita ini diam, itu pemerintahan bisa tumbang karena melakukan kesalahan yang fatal. Tapi kalau rakyat ini cerewet, insya Allah pemerintahan itu akan tambah baik.